Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mas Dar, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar, program Magister Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2022 MM24094 kelas 19C. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen Dr. Laude Amijaya Kamaluddin AMD KP. Sebelum kita membahas masalah manajemen sumber daya manusia, kita perlu tahu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang biasa disingkat sumber SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan fungsi biasanya merencanakan, merekrut hingga memberhentikan, mengupah tunjangan, menilai kinerja, serta mengembangkan karir, melatih dan mengembangkan kemampuan, keselamatan kerja, dan mengelola hubungan kerja yang bertujuan memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemampuan yang maju. Menurut Melayu SPH Sibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Henderson Mamora 1999, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem, perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuan yang mulus. Menurut Ahmad Esruki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pemberdayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Masalahnya sekarang adalah rekrutmen sumber daya manusia yang tidak stabil dan banyak tidak memenuhi persyaratan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengaruh unsur politis sangat kental dalam perekrutan tenaga kerja yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang tidak handal, yang sangat berpengaruh negatif pada perusahaan. Unsurnya adalah terbatasnya pilihan kandidat yang tepat. Jika HRD mencari kandidat yang tepat dalam kumpulan kandidat yang tidak memenuhi syarat, maka pilihan HRD untuk mencari kandidat tepat sangat terbatas. Pada akhirnya, HRD hanya akan merekrut kandidat terbaik yang dapat mereka temukan saat itu, bukan kandidat yang paling cocok dengan posisi tersebut, menunjukkan bahwa jumlah kandidat yang dapat menjadi salah satu kendala dalam rekrutmen karyawan. Mencari kandidat yang serupa dengan sebelumnya. Salah satu kendala rekrutmen paling umum yang dilakukan banyak perusahaan selama proses rekrutmen karyawan adalah mencari kandidat yang mirip dengan karyawan sebelumnya yang mengemban pekerjaan tersebut.
Dengan melakukan hal ini, HRD akan mengabaikan potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki kandidat baru, sehingga kemungkinan HRD akan kehilangan calon karyawan yang tepat. Proses rekrutmen yang tergesa-gesa. Banyak perusahaan terburu-buru selama ini merekrut karyawan, sehingga menyebabkan proses rekrutmen berjalan tidak sesuai dengan rencana. Untuk menemukan kandidat yang tepat bisa segera bergabung dengan perusahaan, tentunya membutuhkan waktu. Lantas bagaimana cara mengatasi kendala rekrutmen seperti ini? Cara mengatasi kendala tersebut adalah membuat talent pool. Talent pool adalah sekelompok kandidat yang telah HRD rekrut dan berkesempatan bisa mengisi posisi masa depan di perusahaan. Menggunakan teknologi rekrutmen terbaru. Pengguna sistem rekrutmen berbasis data dan manual kerap menjadi kendala rekrutmen karyawan. Maka daripada itu, sudah saatnya perusahaan beralih menggunakan sistem perekrutan berbasis online yang mampu mengotomatisasi proses perekrutan dari tahap pengajuan lamaran oleh kandidat hingga proses interview bersama HRD maupun user. Salah satu tools perekrutan berbasis online yang dapat membantu dan mempermudah proses perekrutan adalah modul rekrutmen dari Linux HR. Kumpulan umpan balik dari kandidat. Dengan mengumpulkan umpan balik dari kandidat, perusahaan dapat melihat kelemahan yang mungkin tidak pernah dipertimbangkan oleh tim perusahaan. Guna umpan balik untuk memperbaiki proses perekrutan dan mengatasi masalah yang terjadi berulang-ulang. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncullah istilah baru di luar sumber daya manusia, human resource, yaitu modal manusia, human capital. Di sini, sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.